Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Pionir Pendidikan episode ke-2. Jadi kalau kita bilang pionir pendidikan, jawabannya satu asa, satu suara, pelopor perubahan. Yuk Pak, kita sama-sama ya Bang. Ya. Pionir pendidikan, satu asa, satu suara, pelopor perubahan. Oke, jadi hari ini kita temanya cukup menarik ya Pak, yaitu tentang strategi FKIP dalam mencetak mahasiswa berprestasi di ajang Puspresnas. Mungkin biar kita lebih mengenal, sebenarnya kita bahas dulu nih dari awal. Puspresnas sama Bilmawa itu apa sih Pak kalau menurut Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada teman-teman BFKIP ya. Ini pertama kali diundang di podcast ini. Eksklusif ya bersama teman-teman BFKIP. Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan ya beberapa kegiatan di bawah naungan Kemdikbud. Karena dulu masih Kemdikbud ya. Sekarang kan sudah dipecah 3 tuh. Ada Medidasmen, ada Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan. Kalau dulu masih Kemdikbud. Nah, salah satu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan itu adalah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, Puspresnas ini membawahi beberapa kegiatan baik di dasar dan menengah, pendidikan khusus maupun di perguruan tinggi. Nah, jadi pemerintah mencoba mencari talenta-talenta berbakat di seluruh Indonesia untuk ikut ya berpartisipasi serta memfasilitasi mereka untuk mencapai prestasi-prestasi tertingginya. Nah, jadi prestasi ini banyak kegiatan ya. Ya, salah satunya ada ONMIPA di perguruan tinggi ya, karena kita di tingkat universitas itu ada ONMIPA, ada Satria Data, ada LIDM, ada KRTI, ada KKI, terus ada banyak lagi kegiatan, ada Pomnas ya, ada Peksiminas dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau Bilmawa itu ada beberapa kegiatan yang didanai oleh Bilmawa, yaitu seperti PKM, P2MW serta PPK Ormawa. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke, mungkin dari Abang ada pertanyaan? Oke Pak, jadi kan kita nih di Universitas Riau ya, tentunya kita berbicara tentang prestasi nih Pak. Nah, gimana pandangan Bapak terhadap prestasi mahasiswa yang ada di Universitas Riau yang berkaitan dengan Puspresnas maupun Bilmawa? Oke, kita bicara global dulu ya, UNRI lalu ya. Oke. Universitas Riau alhamdulillah pada tahun 2024 ini cukup banyak menorehkan prestasi ya. Kalau kita bicara tentang Puspresnas, salah satunya yang pertama pada saat itu kita berhasil meraih bronze medal ya NUDC. Ya, termasuk kegiatan di Puspresnas. Alhamdulillah kita mendapat medali perunggu atau bronze medal. Terus kita terakhir ini kita mendapat KMHE juara 3 dari Fakultas Teknik. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di bawah Bilmawa sendiri, alhamdulillah pada tahun ini di P2MW gitu kita dapat 16 ya. 16 proposal yang diterima pendanaan, 16 proposal terbanyak di Riau. Ya, terus juga kita PKM 28 alhamdulillah. Ya, terus di PPK Ormawa alhamdulillah kita dapat 6 proposal pendanaan dan 1 Ormawa dari HIMIP ya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan itu akan bertanding di kompetisi di Abidaya di Bali nanti tanggal 7 sampai 9. Dimohon doanya buat teman-teman semuanya. Mohon doanya teman-teman ya. Biasa ya. Emang kalau berbicara tentang prestasi emang luar biasa. Iya, betul-betul. Apa sih Pak suka duka Bapak selama jadi tim prestasi di FKIP? Kita bahas cerita-cerita dulu ya Pak. Kayaknya banyak sukanya deh. Karena kalau ditarik dari awal ya, kebetulan saya juga diamanahkan dari pimpinan sebagai tim prestasi di Universitas Riau maupun di FKIP juga. Nah, kalau bicara suka dukanya, yang saya rasakan lah sama setahun lebih lah itu saya lebih banyak sukanya kayaknya gitu. Karena ketemu mahasiswa baru, ketemu orang-orang baru, ada kebanggaan tersendiri ketika melihat mahasiswa itu lolos pendanaan gitu ya, mengibarkan bendera Universitas Riau di panggung nasional. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri bagi kami gitu. Oke. Mungkin masih banyak mahasiswa UNRIT lebih tepatnya ya belum mengenal lomba-lomba yang ada di Puspresnas. Mungkin dari Bapak nih bisa nih ngasih benefit apa sih untuk kita untuk ikut di ajang ini gitu Pak? Oke, baik. Terkait benefit itu sangat banyak ya. Iya. Yang pertama rektor kita
ya di Universitas Riau mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2024 terkait dengan konversi SKS rekognisi ya, serta bebas skripsi bagi program-program tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu yang berhasil menjadi juara 1, 2, dan 3. Nah, jadi benefit utamanya itu ya, betul, konversi SKS dan bebas skripsi tadi. Itu yang kita cari ya Bang ya. Salah satunya. Bebas skripsi. Ya. Jadi beberapa mahasiswa kita dulu atas nama Muhammad Faisal ya, dari FKIP itu tahun 2022 sudah pernah juga, alhamdulillah. Dan yang rekognisi juga sudah banyak, ya di FKIP juga sudah banyak rekognisi SKS. Dan salah satunya yaitu benefit lainnya ya, benefit lainnya tentunya adalah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Terus benefit lainnya adalah prestisi tentunya ya. Iya. Prestisi tentunya bagi kita di mahasiswa bisa bersaing di tingkat nasional, bersaing dengan beberapa kampus-kampus besar, baik di Sumatera maupun di Jawa dan di daerah-daerah lainnya. Tentunya itu menjadi suatu kebanggaan bagi teman-teman mahasiswa jika berprestasi di tingkat nasional. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar lomba ya, karena bentar lagi udah mulai ini. Oke. Mungkin khusus untuk di FKIP nih Pak, ada nggak sih Pak saran Bapak atau rekomendasi untuk kita mahasiswa FKIP yang kita bagusnya di bidang apa nih gitu, yang ranah kita gitu Pak, saran-saran lomba di Puspresnas gitu Pak. Oke. Kalau terkait dengan lomba ya, terkait dengan kompetisi, saya selalu beranggapan itu semua terkait dengan passion. Oh iya. Ya, passion. Kalau misalnya teman-teman FKIP, ya nggak hanya FKIP aja, mungkin di Universitas Riau, itu berbakat di bidang kewirausahaan, itu ada namanya P2MW. Oke. Ingat ya teman-teman, P2MW. Kalau misalnya berbakat di bidang ilmiah, suka riset, nah gitu bisa di PKM, program kelas mahasiswa. Kalau misalnya berbakat ya, suka ketemu orang, berorganisasi, suka terjun ke desa, itu bisa ikut PPK Ormawa. PPK Ormawa. Seperti teman kita depan ini. Kita yang juga. lolos pendanaan. Iya. Ya, ini mungkin Jadi, teman-teman informasi ya. ya sekedar informasi. Sebenarnya di FKIP kita sendiri, FKIP ini kita kemarin dapat gelar sebagai prestasi terbaik gitu dari URC Cendikia. Betul. Nah, ini kan berbicara tentang ini kan berarti kita tentunya berbicara tentang tim prestasi FKIP sendiri. Nah, udah kedatangan dari Bapak Imam ini sendiri kan, kita mau nanyakan terkait dengan strategi. Nah, strategi apa yang teman-teman tim prestasi dari FKIP itu terapkan di FKIP sehingga kita mendapatkan banyak sekali prestasi mahasiswa yang ada di FKIP. Iya betul Pak. Oke, mungkin sedikit saya jelaskan dulu. Jadi di FKIP sendiri ya, FKIP khususnya itu pada awal tahun ya dari Ibu D3, Ibu Riana Novianti itu menginisiasi tim prestasi FKIP ya, lalu di SK-kan oleh dekan ya. Grup itu berisi beberapa dosen-dosen ya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan Puspesnas. Jadi dosen-dosen tersebut, dosen-dosen yang berpengalaman, dosen-dosen yang punya bakat dan minat di bidang tertentu, ya dosen-dosen yang punya passion lah di misalnya di Pomnas, di PKM dan lain-lain. Jadi isinya itu beberapa dosen-dosen PJ ya, penanggung jawab kayak PJ LIDM, ada Bu Vio ya, ada PJ PKM, ada Bu Ulan, terus ada PJ P2MW, ada Pak Yogi, Belma Pres, ada Budila, PJ NDC, ada Bu Murianti, ya dan kegiatan-kegiatan lainnya lah gitu. Dan saya sendiri kebetulan diamanahkan jadi PJ PPK Ormawa FKIP dan juga universitas. Alhamdulillah. Gitu. Kemudian brandingnya Pak. Nah, kita berbicara tentang branding prestasi di Puspresnas maupun Belmawa, itu gimana brandingnya di FKIP sendiri? Apakah sudah banyak mahasiswa yang tertarik untuk mendapatkan prestasi dari Puspresnas itu? Nah, itu bagaimana dari pandangan tim prestasi FKIP? Kita mendorong mahasiswa gitu ya Bang ya. Bagaimana brandingnya? Di FKIP ya? Ya, di FKIP sendiri. Oke. Kalau untuk di FKIP, alhamdulillah gairah untuk berprestasi itu sudah mulai muncul dari sekarang ya. Karena kita mulai pasang kuda-kuda nih, pasang kuda-kuda ya, pasang kuda-kuda gitu. Bukan besilat aja, pasang kuda-kuda ya. Mengencangkan ikat pinggang untuk 2025. Iya. Jadi memang kita melakukan beberapa pendekatan-pendekatan. Yang pertama kali kita sudah curi start ya. Kita mencoba untuk mengundang pemateri, reviewer nasional, juri nasional juga, Bapak Suherman PhD itu dari UGM. Ya, beberapa minggu lalu sudah kita hadirkan di sini di Gedung MDiah untuk memberikan
sosialisasi Kepada mahasiswa. kepada mahasiswa PKM ya. Karena kenapa PKM dulu? Karena PKM itu di awal bulan itu sudah buka proposal. Iya, betul. Ya, PKM, P2MW, PPK Ormawa itu sudah membuka proposal. Jadi kita coba sosialisasi dulu di PKM karena alhamdulillah ya pada tahun 2023 itu untuk FK sendiri itu satu proposal yang lolos. Ya, selanjutnya tahun 2024 di tahun ini alhamdulillah ada peningkatan 4 proposal. Iya. Jadi tren positif ini coba kita pertahankan, ya coba kita naikkan lagi, ya terutama oleh mahasiswa aktif di FKIP. Dan tentunya nggak hanya di mahasiswa saja kita kuatkan, nggak hanya di mahasiswa ya, tapi di tim dosennya juga. Tim dosennya. Ya, tidak hanya dosen muda, tapi dosen-dosen senior yang berpengalaman, yang berminat juga kita rangkul. Untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa kita agar berprestasi di bidang-bidang semuanya lah gitu. Jadi nggak hanya PKM aja, ada P2MW, ada PPK Ormawa, LIDM dan hal lain-lainnya. Nah, jadi bagi mahasiswa nantinya ini sekarang kita kebetulan kita sudah buka proposal ya. Seleksi PKM tingkat ya. fakultas. Sudah buka dan mungkin akan diperpanjang lah mungkin. Akan diperpanjang bagi mahasiswa di tingkat fakultas karena rangkaian seleksinya itu cukup ketat ya. Iya. Ya ini kita bicara PKM ya. Iya, Pak, betul. PKM itu cukup ketat. Ya. Salah koma, salah titik aja sudah cut itu. Cut langsung Langsung di-cut. Jadi karena memang butuh ketelitian, butuh mata-mata yang detail. Jadi butuh waktu. Jadi bagi mahasiswa yang ingin ya melaju ke PIMNAS, tahun depan dibiayai jalan-jalan. Tahun depan di Makassar. Oh, PKM tahun depan Makassar ya, Pak? Sulawesi yang juara umum tahun ini. Pertama kali itu keluar dari Jawa itu pialanya ke Sulawesi. Luar biasa UNAS itu. Respect. Hasanuddin ya, Pak ya? Hasanuddin. Berarti FKIP ini sudah mulai push rank lah. Sudah mulai naik gitu ya, Pak. Naik kelas. Naik kelas. FKIP unggul. Undri unggul. Maju bersama. Undri yang unggul, teman-teman. Undri unggul. Mungkin ada nggak sih Pak harapan Bapak untuk mahasiswa FKIP dan Undri juga untuk terus berprestasi nih, jangan sampai insecure, takut, nggak punya tim, apalagi masalah di PA gitu ya. Iya, mungkin ini bagian dari ini ya, hambatan-hambatan apa aja yang mereka lakuin. Ya, yang dihadapi baik itu dari mahasiswanya maupun dari dosen maupun dari tim prestasi FKIP itu sendiri. Iya. Nah, mungkin apa hambatan-hambatannya itu ya? Iya, betul Pak. Baik. Kalau berbicara insecure, saya rasa salah gitu. Iya. Ya. Kita ambil contoh di Unhas sekarang lah. Kan dia butuh memang itu by design ya, setiap prestasi itu by design, dan yang di luar Jawa pun juga punya prestasi, kemampuan yang sama kalau sungguh-sungguh. Jadi saya rasa hilangkan rasa insecure itu, percaya diri, karena saya yakin setiap kemampuan yang Anda miliki itu pasti akan ada jalannya. Kayak LIDM lah saya ambil contoh. Nah, ini kebetulan satu tim ya kita nih ya. Iya, ini teman-teman sebagai informasi ya. Kita satu tim sama Bapak, kebetulan Bapak juga PA kita. Kemarin ke Bogor ya. Kemarin ke Bogor, IPB. Gitu. Jadi ini mungkin menceritakan ya. Saya aja menceritakan nih. Iya, menceritakan perjalanan kita, Pak. Berjuang. Ya, dua rekan saya di depan ini, mereka ini tim PKM yang nggak lolos. Tim PKM yang gagal ini. Iya, kami PKM gagal. PKM PM ya, kalau nggak salah. Iya, PM Pak. PKM Pendidikan Masyarakat. Lalu coba-coba kita berinisiatif coba-coba LIDM. Dan alhamdulillah lolos. Tahun pertama ya, Pak. Undri pertama kali meloloskan di micro teaching ya. Iya, micro teaching sama dari video digital. 300 lebih proposal yang ada masuk di Indonesia. Kita masuk 20 besar nasional sama video digital pendidikan. Iya, betul. Itu dari FISIP. Kami sampai sekarang aja masih nggak nyangka nih, Pak. Apa sih alasan mereka untuk meloloskan kami? Apakah salah pencet ya, Bang ya? Tidak lah, ya. Pasti karena teman-teman punya kualitas, ya sungguh-sungguh, dan tentunya chemistry. Iya, betul. Sesama anggota tim perlu kan, Pak? Betul. Sama anggota tim perlu chemistry. Karena saya rasa chemistry teman-teman LDM itu sudah terbentuk ketika di PKM. Nah, jadi ketika membuat video pengajaran itu yang dilakukan oleh Mila, itu bisa lepas gitu ya, bisa enjoy dan mungkin reviewer melihat itu sebagai
nilai tambah lah gitu. Value Value gitu. kita ya. Ya, karena nggak mungkin kita bisa bekerja satu orang aja gitu. Iya, betul. Tadi sempat menyinggung ini ya, masalah insecure ya, Iya, antara betul. kita di Sumatera dengan yang di Iya. Jawa atau mungkin di luar Jawa kan gitu. Iya, karena Tapi sebenarnya Pak, kalau misalnya boleh bertanya terkait dengan pembinaan. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara pembinaan yang ada di Jawa dan yang ada di luar Jawa gitu? Khususnya aja di Universitas Riau. Itu apakah ada perbedaan-perbedaan dalam proses pembinaannya atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembinaan prestasi itu, Pak? iya. Oke, baik. Serasa kita ya di tim Universitas Riau terus berbenah lah tentunya, terus berbenah dari tahun ke tahun untuk membentuk semacam tim gitu, semacam tim, Iya. macam pendekatan ya jemput bola lah istilahnya gitu, jemput bola kepada mahasiswa terkait kegiatan Puspesnas ini. Nah, salah satunya itu adalah konversi SKS tadi Iya. dan bebas skripsi tadi. Itu salah satu bentuk perhatian dari pimpinan kita kepada mahasiswa. Dan tentunya untuk tahun 2025 ini kita akan terus melakukan variasi pendampingan lah. Salah satunya nanti kita akan buka semacam pendampingan khusus. Ya, nanti kita juga akan melibatkan di tingkat FKIP itu nanti insya Allah kita akan melibatkan alumni lah, alumni LIDM yang sudah lolos, alumni PKM yang sudah lolos, alumni PPK Ormawa sudah lolos. Nah, jadi Huda dan Mila itu istilahnya ada tanggung jawab moral lah kepada adik-adiknya gitu, karena senioritas itu kadang-kadang diperlukan juga gitu, terutama dalam kaderisasi kepada adik-adik mahasiswanya. Untuk tingkat Universitas Riau sendiri, alhamdulillah kemarin sudah kita libatkan WRC ya, WRC. Dan kita melibatkan juga beberapa refer-refer nasional. Di FKIP alhamdulillah sudah ada refer nasional ya, Bu Dr. Rosalinda. Beliau WD1 kita, beliau refer nasional. Terus ada juga Prof. Zura dari Teknik, beliau juga refer nasional PKM. Ada Bu Dr. Maita, itu juga refer nasional PKM. Dan dari Pak WR3 sendiri, Pak Dr. Hemandra juga sudah bersama timnya ya, juga sudah melakukan pembinaan-pembinaan dari sekarang ya. Tentunya nanti kita akan berfokus dulu setelah PPK Ormawa ini, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan lagi pembinaan kepada seluruh jajaran-jajaran yang ada di kemahasiswaan gitu. Karena kalau untuk PPK Ormawa sendiri ya, ini karena saya kebetulan PJ, kan belum semua demisioner nih. Iya. Nah, jadi kita butuh demisioner dulu. Karena sebelumnya kita juga ada ini sih, sudah ada tim juga ya, untuk melakukan sosialisasi gitu. Jadi gitu sih udah. Kalau menurut Bapak yang bisa ikut ajang ini mahasiswa angkatan berapa aja nih, Pak? Apakah semester 1 juga boleh gitu? Tahu gimana, Pak? Oke, beberapa kompetisi itu membolehkan mahasiswa maba ikut, okay. Beberapa lain tidak. Kayak PPK Ormawa itu tidak memperbolehkan maba ikut karena disuruh untuk apa dulu ya, pengalaman dulu bidang 1 tahun. Oke. Nah, kalau untuk PDOMW, PKM itu syaratnya mahasiswa aktif. Oh, berarti bebas mau kita udah semester berapa ya, Pak ya? Kalau PDOMW itu maksimal semester 7. Oh, ada maksimal Pak berarti. Beda-beda. Kalau Oke. PKM itu diperbolehkan, yang penting mahasiswa aktif. Asalkan ketika proses pendanaan sampai ke PIMNAS belum wisuda. Oke. Jadi kalau misalnya untuk angkatan 20, angkatan 21 yang tahun depan misalnya wisudanya tahun 2026, nggak apa-apa ikut aja gitu. Pikir-pikir dulu ya. Kalau misalnya target wisudanya di pertengahan atau apa nanti ya urungkan saja gitu. Ya, penting dari awal nggak usah ikutan. Dari awal nggak usah ikutan gitu. Oke, jadi ternyata beda-beda aturan ya Pak ya, Betul. setiap PKM itu. Nah, salah satu tambahan lagi untuk teman-teman yang ikut PPK Ormawa itu tidak bisa lagi ikut PKM. Karena langsung ditolak di sistem. Oh, berarti tahun depan bakal beda lagi, Pak? Itu udah berlangsung tahun ini. Oh, oke. Jadi yang ikut PKM itu tidak bisa ikut PDMB sama PPK Ormawa. Yang ikut PPK Ormawa tidak bisa ikut PDMB atau PKM maupun sebaliknya lah gitu. Karena memang Belmawa tidak mau ada double funding, pertama double funding, kedua 4L. Tahu 4L apa? Lu lagi gitu. Oh iya. Enggak ada kesempatan yang lain gitu kan, Pak. Enggak fokus lah gitu. Karena Iya. kan harus fokus ya, belum lagi nanti mahasiswa ada kuliah, Iya, betul. harus PDOMB, PKM kan nanti rumit lah nantinya. Jadi seperti yang dikatakan awal tadi, kalau berbakat di bidang organisasi, suka ke desa, ketemu masyarakat, silakan ke PPK Ormawa.
suka berwirausaha silakan ke PDAOMW, yang suka riset gitu silakan ke PKM. Oke. Karena passion orang beda-beda ya. Iya betul. Berarti teman-teman silahkan dipilih dari sekarang, di riset juga mau ambil bidang apa berarti ya Bang ya. Betul. Tentunya Tapi kalau LIDM boleh ya? Nggak Oh apa-apa. iya, kalau ide boleh Boleh. teman-teman mau ngambil Yang dua nggak boleh. 3 itu yang tadi. Oh berarti berarti PKM sama PKR mau berarti Pak? PKM, PPK Ormawa, P2MB harus milih salah satu. Oh berarti yang 3 ini teman-teman yang nggak boleh. Yang pendanaan dari Belmawa. Oke. Karena mereka sistem pendanaan dulu kan Pak? Iya, Iya. pendanaan betul. jadi mahasiswa memang perlu tahu tentang Iya regulasi-regulasinya. regulasi. Perlu. Iya, regulasinya, aturan-aturannya kan. Kalau dari Bapak nih, lomba apa aja sih Pak yang Bapak kuasain selain PPK Ormawa? Sebenarnya bukan menguasai ya. Belajar, cari lebih ke tahu. passion sih, Oh lebih ke passion, passion. oke. Karena memang suka bermasyarakat, berorganisasi, makanya diamanahkan oleh pimpinan itu di PPK Ormawa. Dan karena kebetulan juga basicnya olahraga ya, home base-nya di olahraga, di Komnas gitu juga di LIDM, alhamdulillah bisa juga gitu. Apa sih Pak suka duka Bapak mengantarkan anak-anak PA Bapak ke nasional gitu? Tantangannya? Ya lagi lebih banyak senangnya gitu. Karena ya kita memang kalau Iya betul. melakukan dengan hati ya senang-senang aja gitu kan. Ya nggak terasa capek. Nggak harus capek gitu. Karena mungkin kita memanfaatkan usia-usia muda kita, Iya. usia produktif kita untuk hal positif lah. Jadi melihat teman-teman kemarin gitu mengibarkan bendera UNRI, Ih, 20 iya, besar nasional pertama kan kali ya. gitu juga ya. Terus ikut membawa beberapa ormawa lolos pendanaan, 6 tim dan sampai ke Abdidaya 1 tim, alhamdulillah itu juga merupakan kebanggaan lah bagi kami tim Mutas Riau. Pasti. Melihat teman-teman bisa berkarya gitu. Karena yang ketika berhasil kan bukan saya, bukan kita, tapi UNRI lah gitu. Iya. UNRI yang apa? Jadi masyarakat melihat Mutas Riau ternyata punya banyak potensi. Iya. Gitu. Iya Pak. Jadi FKIP ini kan sebenarnya prestasinya banyak ya Pak ya. Iya. Prestasinya banyak. Cuma kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di mahasiswa Mila, itu masih aja mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya mereka memiliki potensi. Iya betul. Memiliki potensi yang Iya besar. betul. Cuma ada beberapa hambatan-hambatan yang membuat mereka tidak bisa mengeksplor itu. Banyak sekali. Banyak sih Ya, Bang. baik itu mungkin dari lingkungannya Iya, atau mungkin lingkungannya. dari teman atau mereka tidak berani gitu. Iya. Mungkin Atau bahkan cari tim ya Bang. Iya. Karena mencari tim yang satu frekuensi itu susah. terkadang Iya. mereka juga belum percaya diri Iya. gitu Pak. Nah, mungkin kalau misalnya dari pandangan Bapak menyikapi hal itu, ini mungkin salah satu langkah yang luar biasa kalau misal kita bisa pecahkan permasalahan ini Iya. untuk meningkatkan prestasi mahasiswa lebih besar lagi. Itu kalau menurut Bapak bagaimana itu Pak untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu? Gini ya, kalau saya pribadi melihat kalau di level mahasiswa itu sudah mampu berpikir gitu ya, mampu Iya berpikir. betul. Kalau misalnya melihat kecocokan, saya rasa untuk menjadi cocok itu juga nggak gampang gitu, gitu ya, penuh tantangan gitu kan. Betul. Jadi saya selalu punya prinsip gini sih dari mahasiswa, menjadi sarjana itu sebuah kepastian, tapi menjadi sarjana yang punya prestasi di masa kuliah itu sebuah pilihan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini mungkin apa ya prinsip yang bisa teman-teman mahasiswa terapkan Iya, gitu terapkan ya ya teman-teman. untuk meningkatkan prestasinya. Iya, karena gini, kalau kita melihat susah mencari teman, Iya. susah untuk hambatan-hambatan. Kalau kita berpikir hanya hambatan, nggak akan selesai gitu. Jadi berpikirlah, berfokuslah pada solusi. Iya. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, pasti hambatan-hambatan itu pasti ada gitu kan. Betul. Ya, yang namanya prestasi yang nggak mudah ya. Kalau kita lihat kemarin yang juara dapat emas Olimpiade itu kan, Iya. Olimpiade angkat berat, orang kan hanya melihat mereka dapat emas saja. Iya, Tapi prosesnya kan Pak. prosesnya bagaimana dia melawan rasa bosan, Iya. kan bosan tuh latihan itu terus Iya, gitu kan. tiap hari. Ya kan? Melawan rasa sakit, ada cedera dan lain-lain, itu kan orang nggak melihat. Iya. Nah, jadi memang sama kayak Mila dan Huda kemarin kan, apa yang dikorbankan kemarin Iya, kan banyak LDM. waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Nah, tapi kan buah yang dari itu yang kita dapatkan apa? Ya kan, bisa membawa nama UNRI di nasional kan, di IPB Bogor kemarin. Bisa kasih gambaran juga buat Iya, adik-adiknya kan menjadi Pak. inspirasi bagi Iya. teman-teman di UNRI nantinya.
Iya, soalnya ada juga kata-kata kayak gini kan. Apa tuh Bang? Iya, kalau kita tidak berprestasi kita capek sebenarnya. Iya. Iya kan? Kalau kita tidak berprestasi kita capek. Kalau prestasi pun capek. Iya. Iya kan? Kita berprestasi capek, tidak berprestasi jauh Juga lebih capek. Kan gitu kan Betul. istilahnya. Karena mari kita gunakan mahasiswa kita untuk terus berprestasi. Karena ini nih adalah sebuah kesempatan ya Bang, Iya. mahasiswa untuk ikut ini. Kalau udah sarjana nggak bisa. Iya, kalau dari S2 udah fokusnya ya Iya, kuliah. aku udah kebanyakan riset, baca jurnal, baca artikel gitu. Iya. Jadi Abang Ya, pengalaman seperti ini bisa didapat dari semester 1 sampai akhir lah gitu kan di sarjana selama S1 gitu. Silakan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. betul Pak. Karena kuliah ini kan privilege ya. Iya. Iya, nggak semua orang bisa kuliah. Betul. Itu manfaatkan privilege kalian itu. Jadi kiranya Pak, langkah-langkah konkret apa nih Pak? Kalau dari mungkin Bapak punya visi sendirilah begitu ya Pak ya, untuk mahasiswa punya target-target nih, mahasiswa FKIP seperti ini harus seperti ini gitu ya, Pak. Punya visi dan misi lah begitu untuk mewujudkan prestasi tadi. Nah, kalau langkah-langkah konkret apa nih kira-kira yang akan Bapak lakukan nih dalam waktu ke depan? Visi misi sendiri saya rasa tidak ya, karena kita bekerja secara tim gitu. Iya. Karena kita bekerja secara tim. Dan tim kita itu disusun by design ya, ada by design, itu disusun secara bersama-sama. Dan itu melibatkan banyak aspek, tidak hanya PJ aja ya. Yang pertama tentunya unsur pimpinan, yang kedua dosen pendamping, mahasiswa, staf akademik ya, yang mengurus bagian-bagian administrasi itu juga perlu ya, sama-sama saling mendukung, karena saya merasa untuk melakukan sebuah terobosan atau prestasi itu butuh semua dukungan, tidak bisa one man show. Betul. Ya, kita butuh kerjasama, butuh bahu membahu lah, gotong royong ya, sesuai dengan falsafah kita kan. Kalau dengar dari Bunda nih Pak, dari wakil dekan 3 kita, katanya mau dibuat kayak dibentuk kayak misalnya nih dosen ini ranahnya di bidang apa, nanti ini kalau dosen ini bidangnya ranah apa, itu benar Pak? Oke, baik. Alhamdulillah kemarin inisiasi Bu WD3, Bu Ria kemarin sudah gerak cepat ya, gerak cepat memanggil beberapa dosen-dosen muda untuk untuk terjun langsung lah, ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Prospesnas. Jadi mereka itu diberikan pilihan ya untuk mengkader lah gitu ya, mengkader. Jadi ya nggak itu aja. Iya, gitu, betul. ada dosen-dosen baru untuk melanjutkan estafet perjuangan itu. Dan alhamdulillah Bu WD3 beserta pimpinan fakultas lainnya tentunya mendukung kegiatan Prospesnas ini ya, berjalan dengan lancar. Oke. Berarti ini salah satu strategi FKIP juga ya Bang, untuk ngebuat mahasiswa lebih banyak berprestasi. Iya. Yang kita kuatkan bukan hanya mahasiswanya saja, tapi juga dosennya. Dosennya Semua terlibat, baik di sinergi termasuk di Kasubag kemahasiswaannya juga kita libatkan gitu. Luar biasa. Itu bentuk dari kerjasama ya Pak. Betul. Satu misi. Betul. Ini Pak, di FKIP itu kan ada lembaga inspirasi FKIP ya. LIFKIP ya Bang ya? Iya, LIFKIP betul. Nah, kiranya ke depan apakah ada gabungan gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan bersama kolaborasi ya gitu ya Bang? Dari tim prestasi FKIP bersama LIFKIP, karena LIFKIP ini bersamaan kan lembaga yang menaungi ya, wadah yang menaungi prestasi mahasiswa. Itu bagaimana Pak kiranya? Ada nggak langkah-langkahnya? Oke, LIFKIP ini kan kalau di universitas kayak URC ya. Iya, URC. URC. Tentunya pasti tidak hanya LIFKIP aja, semua LSO, HIMA akan kita libatkan. Oke. Ya, LIFKIP tentunya karena dia bergerak di bidang keilmiahan gitu ya, akan kita libatkan misalnya di PKM, nanti di PPK Ormawa, dan di P2MW. Kalau di kita Pramuka juga ada kan? Terus di Mapala, lagi Mapala ya, Mapala juga akan kita libatkan. Al-Maidan gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kan tahun depan kebetulan ada MTQ nih. MTQ. Yang 2 tahun sekali MTQ nasional. Oh iya, tahun depan. Jadi tahun depan itu ada event besar 2 tahun sekali. Itu Pomnas dan MTQ itu berbarengan tuh. Maaf, MTQ dulu baru Pomnas. Kalau tahun lalu itu MTQ di Malang, kalau Pomnas itu di Kalimantan. Dan alhamdulillah mahasiswa kita dari FKIP
Itu ya, juga menyumbang prestasi 1 emas dan 1 perunggu. Wah, luar biasa. Ya. Bukan gitu. main ya Bang ya, Ya, FKIP alhamdulillah. ini. Nggak ada lawannya. Gak ada lawan. Kalau Jangan. orang bilang apa? Apotek tutup. Iya amat itu. Apotek Nggak ada tutup, obatnya. ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau kita FKIP Iya. mahasiswa keguruan, kita bukan kayak anak fisip, teknik gitu ya Pak ya. Karena banyak orang berpikir kayak, oh kami kan mahasiswa FKIP cuman ranahnya bidang pendidikan ngajar doang. Ya kami yang nggak kayak mereka gitu. Oh no, jangan. Kita prodi yang cukup banyak di sini kan Pak ya. Ya, itu 16 prodi. Tergantung pada mindset. Iya, sebenarnya, mindset ya. orangnya juga. Mindset. Ya, betul. Ya, saya rasa siapapun berhak berprestasi ya. Betul Pak. Betul. Berhak untuk mendapatkan kesempatan. Tidak hanya mahasiswa FKIP saja, mahasiswa teknik, mahasiswa Iya. fisip. Pesan juga nih ya bagi seluruh mahasiswa. Tidak hanya di FKIP saja, semua teknik, fisip, kedokteran, keperawatan, terus FMIPA, pertanian ya, untuk terus berprestasi. Iya. Gitu ya. Libatkan diri kita untuk membangun UNDRI ini gitu Iya. ya. Karena yang membuat nama harum itu ya mahasiswa, ya, Betul, mahasiswa betul, dan betul, alumni betul. gitu, dan kalianlah salah satu tonggak untuk mengharumkan nama UNDRI di nasional nanti. Iya. Biar Kemudian di internasional. Amin. Ya kan? Amin ya Allah. Biar banyak mahasiswa Jawa pindah ke sini, Pak. Ya, Biar kita setuju. strategi kita juga untuk anak-anak Jawa. Oh, ngapain di Jawa sini aja UNDRI? Saya gabung sama kami di UNDRI. Kita harus belajar lah dari Iya. kampus-kampus besar Betul, ya. betul, Kita betul. harus belajar dari mereka bagaimana mereka mengelola, bagaimana mahasiswanya itu bisa berprestasi, kita juga harus belajar. Jadi kita curilah ilmunya gitu. Iya, kita curi. Terapkan di sini nanti. Kita ATM ya, Pak. Ya. Ambil, tiru, modifikasi. Itu bagian dari transfer knowledge namanya. Iya, betul sekali gitu. Ya, ini pesan sangat luar biasa tentunya ke teman-teman yang ada di FKIP ya, Iya. mahasiswa FKIP. Karena dari fakultas sendiri, dari Bapak Ibu dosen saja sudah sangat mendukung Iya, betul. untuk peningkatan prestasi tadi. Nah, apalagi kalau untuk Apalagi yang mahasiswa, ditunggu teman-teman. apalagi yang ditunggu kan. Tinggal mulai aja. Tinggal mulai aja, jangan takut Jangan berani takut untuk memulai. melangkah, ya. Betul. Karena kita nggak tahu kalau kita tuh kalau nggak mulai ya, kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu ya Bang ya Ya, kita hasilnya. nggak tahu hasilnya. Betul. Betul. Karena kesempatan nggak terulang 2 kali. Ya, betul. Kuliah juga nggak terulang 2 kali juga kan? Betul. Iya. Jadi manfaatkan teman-teman. Sama kayak ini, misal kita yang selalu katakan pada mahasiswa kan, dicoba aja dulu. Iya, betul. Proposal itu, lolos nggak lolos urusan belakangan, ya kan? Kalau misalnya kalian coba, kan dapat 2 kemungkinan, gitulah, berhasil atau gagal. Kalau kalian nggak coba, yang dapatnya gagal aja. Iya, Ini juga motivasi kita ya Bang ya, atau PKM sama LDM dari Bapak. Coba aja dulu, jangan tengok nanti. Coba, lolos. Ini Hadiah. udah sama Milani berlimpah-limpah rekondisiannya. Sampai dibilang FKIP kayak terlalu banyak kamu rekonisi. Sampai gak masuk kelas. Tentunya kan kita nggak mau hanya 1-2 mahasiswa saja yang mau memiliki Iya, itu merasakan kan, yang kami mendapatkan rasakan. benefitnya, gitu. Kalau bisa banyak sekali mahasiswa bisa mendapatkan benefitnya. Betul. Tidak hanya di FKIP tapi di UNDRI. Iya betul. Tentunya, Ya. Oke, mungkin ada lagi Bang, dari Bang? Cukup. Dari Bapak mungkin ada penyampaian untuk teman-teman yang lagi nonton? Oke, baik, mungkin terakhir ya, Iya. pesan-pesan kepada seluruh mahasiswa. Waktu sudah sebentar lagi, bulan Januari itu sudah ada permohonan proposal ya, proposal. Jadi kita sudah mulai melakukan seleksi internal dulu. Jadi persiapkan proposal teman-teman, baik itu PKM, PDOMB dan PPK Ormawa. LIDM juga cepat ya kemarin di bulan Maret. Bulan 3 ya, itu awal-awal. sudah buka proposalnya. Silakan dipersiapkan dari sekarang semuanya. Semangat seperti yang saya katakan tadi, menjadi sarjana itu pasti, tapi menjadi sarjana yang berprestasi di masa kuliah itu sebuah pilihan. Yang selanjutnya saya minta juga tolong kepada seluruh dosen-dosen ya, dosen senior, izin ya, dosen muda juga untuk turut sama-sama kita membangun Universitas Riau untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa, karena bagaimanapun mendampingi mahasiswa untuk berprestasi itu termasuk dalam Tridharma kita, Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, itu bisa saya sampaikan kepada teman-teman, tetap semangat ya, jangan menyerah. Kalau menyerah
Kalau mau nangis silakan, habis itu bangkit lagi. Nggak apa-apa. Mau Nggak apa-apa nangis nangis. silakan. Mau nangis kita mau menyerah gitu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Oke. Tapi cukup kita takar aja gitu. Jadi jangan berlarut, setelah itu bangkit lagi. Oke, mungkin itu penyampaian dari Bapak. Kami selaku host ya Bang ya, saya Milati Ramadan selaku anggota Dinas Pendidikan dan apa? Saya Nurhuda Ananda selaku Kepala Dinas Pendidikan. Dan pemateri kita Pak Imam selaku tim prestasi FKIP. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.